kami dari kelompok 5, rekayasa perangkat lunak. Di sini kami membuat aplikasi tentang pendataan COVID di Desa Melati ya. Oke, untuk job desk atau tugas dari masing-masing anggota, yang pertama Rifki Muhammad sebagai application designer, yaitu bertugas membuat desain aplikasi keseluruhan. Yang kedua ada Baru Hafiz sebagai analisis, yaitu menganalisa dan mensurvei pasien yang terjangkit COVID. Yang ketiga ada Ahmad Rosyada, bug fix atau memperbaiki bug yang terjadi. Ali Gufron sebagai programmer atau membuat kerangka aplikasi. Yang kelima Ubaidil Wafa, yaitu application tester atau yang mencoba dan mengkoreksi aplikasi. Dan yang terakhir saya sendiri di Ahmad Aryasa sebagai tim leader atau application designer, sebagai ketua tim yang bertugas mengawasi dan juga membantu mendesain aplikasi. Selanjutnya Mas. Oke, selanjutnya mohon dijelaskan Mas Rifki Muhammad. Oke, sekarang giliran saya kebagian sebagai application designer, yaitu saya bertanggung jawab untuk membuat desainnya. Di sini karena kami membuat aplikasi COVID-19 di Desa Melati, yaitu ditujukan kepada petugas kesehatan ya. Jadi saya tambahkan fitur login supaya hanya petugas kesehatan bisa masuk dalam sistem kami. Selanjutnya setelah kita memasukkan username dan password, maka akan menuju ke menu utama. Menu utamanya adalah seperti ada button input pasien, button tentang, dan button nama kelompok. Karena ini ditujukan kepada petugas kesehatan, maka bisa langsung ke input pasien, yaitu button ke input pasien, yaitu desainnya adalah seperti ini, berfungsi untuk menginput pasien-pasien mana saja, di mana saja yang terjangkit atau yang sudah sembuh, atau yang mempunyai gejala juga bisa. Di sini desainnya saya buat menjadi seperti ini, terdiri dari nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, tanggal terkena COVID, status ini adalah terdiri dari aktif, gejala, dan sembuh. Yaitu setelah itu adalah umur, dan kita bisa mencari data pasiennya berdasarkan tampilkan berdasar nama. Nama adalah nama dari pasiennya. Cukup jika kita ingin menginput datanya cukup simpel, kita tinggal masukkan nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, tanggal terkena COVID, status, umur. Lalu kita klik tombol simpan, maka akan langsung tersimpan di database kami. Jika ingin menampilkan data-datanya, kita bisa tinggal tampilkan semua, maka datanya akan tampil di sini secara keseluruhan. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan codingannya ya. Silahkan Mas Ali. Mungkin dimulai dari form login. Oke, di sini saya Ali Gufron. Di sini tugas saya adalah sebagai programmer. Yang pertama tugas saya adalah untuk memprogram form login, kemudian menu utama, kemudian menu tampilkan atau menu input, kemudian juga tentang dan nama kelompok. Untuk form loginnya, masuk ke codingannya, Mas. Ya. Belum tampil. Oh, belum tampil ya? Nah, di sini
kita inputkan terlebih dahulu data source-nya dari laptop, kemudian kita inputkan username dan password-nya menurut text box, kemudian maka akan memproses, kemudian akan mengarahkan ke menu utama jika password-nya benar, seperti itu. Kemudian lanjut ke menu utama. Ke menu utamanya, Mas. Sudah. Sudah. Nah, Agak ini. untuk menu utamanya sendiri, untuk codingannya kita inputkan input pasien mengarah ke form pasien, kemudian tentang ke form tentang, kemudian nama kelompok ke form nama kelompok. Ya, untuk ke simpannya, Mas. Menu simpan, berarti input ya. Input. Input seperti ini. Nah, untuk simpannya sendiri kita buat terlebih dahulu database-nya dengan syarat sebagai berikut, yakni nama, alamat, jenis kelamin, kemudian kontak, tanggal, dan status serta umur yang akan diambil dari text box yang tersedia di dalam aplikasinya. Kemudian tombol simpan ini akan menyimpan ke dalam database. Seperti itu. Untuk form tampilan, kita input terlebih dahulu database-nya. Database-nya di sini adalah kelompok 5. Kemudian untuk rumusnya adalah select semua dari form 1 yang dimana namanya seperti tombol text box 6. Seperti itu. Untuk yang hapus, coba lihat, Mas. Sebentar. Web form. Yang ini ya, button 3 berarti. Iya. Oh, enggak. Button 5, button 5. Nah, di sini untuk delete-nya akan langsung ditampilkan juga tabelnya. Maka dirumuskan menjadi 2, yakni delete kemudian select untuk perintah keduanya. Sama seperti yang di atas, hanya mengubah nama delete dari form yang ke-1. Untuk tentang form tentang, coba lihat, Bro. Nah, ini form tentang Cuma di sini ya. Maaf. Codingannya di sini. ya. Untuk form tentangnya cukup simpel ya. Ini kita menginputkan nama dari Wikipedia itu sendiri tentang Marina Rawito. Seperti inilah codingnya. Untuk yang nama kelompok juga sama. Sepertinya saya tidak perlu menyebutkan codingannya. Yakni sama. Yakni menuliskan nama kelompok beserta style-stylenya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Ahmad Rosada. Ya, saya sendiri sebagai Bakis. Langsung saja Mas Jiran, Mas. Jiran ya. Bentar. Ya. Mulai dari form login ya. Nah, pada form ini yang bisa mengakses hanya petugas kesehatan. Boleh di coding gantinya. Setelah mengisi
username dan password, silahkan masuk. Dan di sini menu utamanya aplikasi pendataan pasien COVID. Di sini terdapat 3 button input pasien tentang nama kelompok. Langsung saja kita ke menu input pasien. Nah, di sini petugas kesehatan bisa menginputkan data masyarakat yang terkena penyakit COVID. Langsung saja kita coba namanya. Baidil. Mau diinputkan nama siapa, Mas? Baidil, Mas. Siapa? Baidil. Oke. Dan di alamat? Sungai Cadi. Oh, benar. Ini ya. Ya. Laki-laki. Laki, nomor HP mungkin disensor saja. Ya. Tanggal terkena COVID. Ya. Ya, tanggal berapa? Desember tanggal 15. 15 Desember. Oke, statusnya sekarang aktif atau terkena gejala atau sembuh? Aktif. Umurnya 20 tahun. Langsung saja kita simpan. kan? Dan untuk melihat data keseluruhannya bisa diklik tampilkan semua. Gunakan Untuk pencarian berdasarkan nama boleh diinputkan Mas salah satu namanya Mas. ya, coba. Begini ya. Ya. Klik tampilkan. Tampilkan maka akan muncul seperti ini. Nah, sudah muncul. Di bawah. Boleh coba menu delete-nya Mas untuk menghapus pasien. Oke, menu delete berarti dari tampilkan nama ya. Kita Ya. akan menghapus data Ubaidil. Delete, tampilkan, maka tadi akan terhapus. Selanjutnya kembali ke menu utama. Bagian tentang Mas. Nah, di sini mendata daerah Melati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya ke menu kembali, bagian nama kelompok. Silakan Mas Ali untuk menutup. Mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Arya sebagai tim leader ya. Ya, boleh. Mas Arya. Oh. Ya, Rizky, gimana? Apakah ada masukan-masukan, Mas? Anda sebagai tim leader. Kalau dari saya sih itu sudah cukup bagus ya. Ya, karena Anda Ya. bertanggung jawab untuk mengawasi ya. Mengawasi perkembangan aplikasi. Iya. Ya, bagaimana? Alhamdulillah. Aduh, bingung mau ngomong apa ini. Ya, sudah bagus sih, keren. Jadi seperti itu ya aplikasinya tadi untuk pendataan pasien COVID dari kelompok 5. Mungkin sudah seperti itu ya penjelasannya Mas Rifki ya. Ya. Oke. Mungkin kita tutup saja daripada nanti terlalu lama videonya. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.